Manajemen memori adalah suatu proses pengelolaan sumber daya memori komputer secara efektif dan efisien. Dalam sistem komputer, memori merupakan bagian penting yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi serta menjalankan program-program. Manajemen memori memiliki tugas untuk mengatur penggunaan memori agar dapat memastikan bahwa sumber daya memori digunakan dengan baik dan efisien. Proses manajemen memori memastikan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan cepat dan mudah, serta memastikan bahwa ada cukup memori untuk menjalankan program-program yang berjalan secara bersamaan. Manajemen memori memiliki beberapa tugas utama seperti alokasi memori, partisi memori, dealokasi memori, dan memastikan bahwa sumber daya memori digunakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, memori manajemen memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja komputer dan memastikan bahwa sumber daya memori digunakan secara efisien. Tanpa manajemen memori yang baik, sistem komputer dapat mengalami masalah seperti crash, freeze, atau bahkan error fatal. Oleh karena itu, manajemen memori sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam sistem komputer. Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama aku Aldo Rizky Bintang Pratama, NIM 69 dari Prodi Informatika. Untuk di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah manajemen memori. Sejarah manajemen memori dimulai pada awal perkembangan komputer. Saat komputer masih berukuran besar dan hanya bisa digunakan oleh beberapa orang aja. Pada saat itu, memori komputer sangat terbatas dan hanya bisa menyimpan sedikit data dan informasi. Oleh karena itu, manajemen memori tidak begitu penting dan tidak dikenal sebagai bidang studi yang terbesar. Dengan perkembangan teknologi komputer, memori komputer mulai berkembang dan menjadi lebih mudah. Hal ini menyebabkan kapasitas memori komputer semakin meningkat dan menjadi lebih aksesibel bagi penggunanya. Akibatnya, manajemen memori menjadi lebih penting dan menjadi bidang studi yang terpisah. Pada tahun 1960-an, konsep manajemen memori pertama kali diperkenalkan dan diterapkan dalam sistem operasi mainframe. Pada saat itu, manajemen memori digunakan untuk memastikan bahwa memori kemudian digunakan secara efisien dan memastikan bahwa data dan informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Pada tahun 1970-an, manajemen memori lebih dikenal sebagai kompleks dan diterapkan dalam sistem operasi mini komputer. Pada saat itu, manajemen memori mulai menggunakan algoritma dan teknik pemrograman yang lebih canggih untuk mengelola sumber daya memori. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, manajemen memori terus berkembang dan menjadi lebih canggih pada tahun 1980-an dan 1990-an. Manajemen memori mulai diterapkan di komputer pribadi dan sistem operasi yang lebih canggih. Pada saat itu, pengolahan memori menjadi lebih penting dalam meningkatkan kinerja komputer dan memastikan bahwa sumber daya memori digunakan dengan efisien. Hingga saat ini, manajemen memori terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam sistem komputer. Dengan kapasitas memori yang semakin besar dan teknologi yang semakin canggih, manajemen memori terus menjadi bidang studi yang penting dan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja komputer dan memastikan bahwa sumber daya memori digunakan secara efisien. Sekian penjelasan dari saya terkait sejarah memori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, nama saya Gaitsa Junior Rudianto, NIM 42
dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis manajemen memori. Jenis-jenis manajemen memori itu ada 5. Satu, manajemen memori statis. Manajemen memori statis merupakan jenis manajemen memori yang memperlakukan memori sebagai sebuah media penyimpanan data yang tidak berubah-ubah. Dalam statis manajemen memori, memori dibagi menjadi beberapa bagian yang ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah selama sistem berjalan. Kedua, manajemen memori dinamis merupakan jenis manajemen memori yang memperlakukan memori sebagai sebuah media penyimpanan data yang dapat diubah-ubah. Dalam manajemen memori dinamis, memori dapat dibagi dan digabungkan sesuai kebutuhan program yang berjalan. Ketiga, manajemen memori paging merupakan jenis manajemen memori yang menggunakan teknik pembagian memori yang lebih halus daripada manajemen memori statis. Dalam manajemen memori paging, memori dibagi menjadi beberapa blok yang lebih kecil dan dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa program. Yang keempat yaitu segmentasi memori manajemen, yaitu merupakan jenis manajemen memori yang menggunakan teknik pembagian memori yang lebih kompleks daripada manajemen memori paging. Dalam segmentasi manajemen memori, memori dibagi menjadi beberapa segmen yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dan dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa program. Yang kelima yaitu manajemen memori virtual. Merupakan jenis manajemen memori yang menggunakan teknik pembagian memori yang paling canggih. Dalam manajemen memori virtual, memori dibagi menjadi beberapa bagian yang tidak terlihat oleh pengguna dan dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa program. Ketiga, jenis manajemen memori terakhir memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan jenis manajemen memori yang digunakan dalam sistem komputer biasanya ditentukan oleh beberapa faktor seperti spesifikasi perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, dan kapasitas memori. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Jonathan Wirawijaya. Kali ini saya akan membahas fungsi manajemen memori. Jadi, manajemen memori itu memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem komputer. Jadi, diantaranya adalah pertama, yaitu alokasi memori. Jadi, fungsi manajemen memori yang paling dasar adalah menentukan bagaimana memori dibagi dan dialokasikan ke program yang berjalan. Jadi, alokasi memori menentukan berapa banyak memori yang dapat digunakan oleh setiap program dan bagaimana memori tersebut digunakan oleh program tersebut. Nah, dan yang kedua ada pemrosesan swap. Jadi, manajemen memori juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program yang memiliki memori dibutuhkan untuk berjalan dengan lancar. Jadi, jika memori yang tersedia itu sudah habis, maka manajemen memori akan
memindahkan beberapa bagian data yang tidak digunakan ke media penyimpanan eksternal seperti hard disk, dan membuat ruang memori baru untuk program yang membutuhkan memori tambahan. Jadi proses ini disebut dengan pemrosesan swap. Nah, dan yang ketiga, ada pembersihan memori. Jadi setelah program selesai berjalan, manajemen memori harus mengelola memori yang tidak digunakan dan membersihkannya untuk memastikan bahwa memori tersebut dapat digunakan kembali oleh program lain. Dan yang keempat, ada pemantauan memori. Jadi, manajemen memori juga bertanggung jawab untuk memantau penggunaan memori selama program berjalan. Jadi, ini memastikan bahwa program memiliki memori yang dibutuhkan dan memori tidak terpakai dengan efisien. Nah, dan yang kelima, yaitu pemeliharaan memori. Jadi, manajemen memori itu juga bertanggung jawab untuk memelihara memori agar tetap berfungsi dengan baik selama sistem berjalan. Nah, jadi ini termasuk memastikan bahwa memori tidak rusak dan memperbaiki masalah yang mungkin muncul selama penggunaan memori. Nama saya Iwan Nauji Kusuma, NIM 02 dari Prodi Informatika. Alokasi di sini saya akan menjelaskan alokasi memori. Alokasi memori adalah proses pembagian memori komputer ke program yang berjalan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap program memiliki memori yang dibutuhkan untuk berjalan dengan lancar dan efisien. Ada dua jenis alokasi memori utama, alokasi statis dan juga alokasi dinamis. Alokasi statis membutuhkan pembagian memori pada saat KHI sebelum program dieksekusi. Pembagian memori ini tetap sama selama program berjalan. Alokasi dinamis sebaliknya memungkinkan program untuk meminta memori tambahan atau mengembalikan memori yang tidak digunakan selama eksekusi. Dalam alokasi dinamis, manajemen memori memiliki beberapa algoritma yang digunakan untuk memastikan bahwa memori diambil secara efisien. Beberapa di antaranya adalah first fit, best fit, dan poor fit. Algoritma first fit mencari blok memori pertama yang cukup besar untuk menampung permintaan memori dari program. Algoritma best fit mencari blok memori dengan ukuran yang paling atau yang dekat dengan program memori permintaan. Sementara algoritma poor fit itu mencari blok memori terbesar dan menggunakannya untuk memenuhi permintaan memori. Sekian dan terima kasih.